Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 131. Aira tidak memperdulikan basa-basi mereka. Ia mengedarkan pandangannya ke sekitar dan matanya menangkap sosok Akil yang berdiri dekat Hana. Mata Aira membulat sempurna. Setelah sekian tahun tidak pernah melihat lagi wajah tampan itu. Sekarang akhirnya bertemu tanpa diduga. Emang jodoh, gak bakalan kemana. Gak sia-sia gue datang ke sini, batin Aira. Ia terus memperhatikan Akil. Rasanya tidak rela meski hanya sekedar untuk berkedip. Aira harus bisa mendekati Akil dan mencari tahu keluarganya juga agar sekalian bisa pendekatan. Syukur-syukur bisa langsung menikah. Semua itu memenuhi pikiran Aira. Langkahnya memang mengikuti sang ibu, namun tatapannya tetap tertuju pada Akil, seolah takut jika lelaki itu tiba-tiba menghilang. Tidak hanya Aira saja yang terpesona, namun terlihat beberapa gadis juga mencuri pandang pada anak lelaki satu-satunya Ustadz Syafiq ini. Siap-siap Aira akan terkena serangan jantung saat tahu Akil akan dimiliki wanita lain. Tidak hanya karena itu, tapi karena tahu juga Akil adalah lelaki yang pernah ia tolak mentah-mentah. Aira menyenggol lengan ibunya. Ia berharap ibunya tahu sesuatu soal Akil. Apalagi di sini banyak juga kenalan ayahnya Aira. Apa? Aira mengarahkan pandangannya lagi pada Akil. Umi tahu nggak? Dia. Dahi sang ibu berkerut mendengar pertanyaan dari Aira. Itu yang mana? Cewek apa cowok? Wanita parubaya itu juga tatapannya mengarah ke tempat di mana Akil berada saat ini. Itu loh cowok yang ganteng itu. Siapa? Tuh yang berdiri dekat cewek jilbab biru. Oh, itu. Kalau itu anaknya Ustadz Syafiq yang mau dijodohin sama kamu waktu itu. Tapi kamunya malah nolak. Mata Aira membelalak dengan mulut yang terbuka. Enggak. Umi salah kenali orang kali. Masa itu anaknya Ustadz Syafiq sih? Mata Umi nggak rabun ya. Umi jelas ngenalin dia. Orang pernah beberapa kali ketemu di pondok. Kalau Umi lagi ikut Abi. Bukannya anaknya Ustadz Syafiq itu autis ya Mi? Aira terlihat masih tidak percaya. Iya, emang. Terus kenapa kamu pakai nanya segala? Aku nggak percaya loh Mi. Masa seganteng itu sih? Emang Akil ganteng. Nyesel ya? Dia itu nggak kayak apa yang kamu pikir. Dia itu pinter, ganteng, mandiri, dan yang penting itu soleh. Jarang ada cowok kayak gitu zaman sekarang. Bahu Aira merosot. Permainan takdir apa ini? Apa jangan-jangan sengaja mereka buat nguji aku? Pikiran itu berkecamuk di benak Aira. Aira malah berpikir jika Alika dan Syafiq mengujinya, apakah pantas menjadi menantu atau tidak? Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Memang Aira saja yang tidak mau menerima dan juga tidak pantas untuk lelaki sebaik Akil. Mungkin Aira termakan oleh adegan-adegan dalam drama. Ia berpikir hidupnya itu seperti drama yang ditonton olehnya. Hidup tak seindah drama. Tidak semenyedihkan drama pun, endingnya tidak akan bisa ditebak seperti drama. Kalau tahu kayak gini, dulu gue gak nolak dia. Nyesek banget sih. Aira benar-benar menyesal dengan apa yang terjadi. Bahkan jika bisa waktu diulang, ingin rasanya kembali ke masa itu
dan tanpa marah-marah sedikit pun akan langsung menerima Akil. Udah, nggak usah disesali. Nanti Abi carikan lagi calon buat kamu. Tapi aku maunya Akil, Mi. Sebelum janur kuning melengkung, masih bisa ditikung. Jangan berani-berani ya. Karena kamu juga hubungan pertemanan Umi sama uminya Akil renggang. Aira hanya mengedikkan bahunya. Ia jika sudah menginginkan sesuatu pasti akan berusaha mendapatkannya sampai bisa ia genggam. Tidak peduli dengan pemikiran orang lain tentangnya. Karena yang terpenting adalah kebahagiaannya sendiri. Hari ini Fiona pergi untuk bertemu dengan desainer yang merancang gaun miliknya. Meski masih beberapa minggu lagi, tapi jantung Fiona selalu berdebar kala mengingat ia akan berganti status menjadi istri seorang Akil. Udah deh senyum-senyumnya, tegur Vina. Apaan sih kak? Cerah gue dong, bibir-bibir gue. Yang bahagia juga gue. Vina mencibir. Dasar. Ingat, pernikahan gak seindah yang lo bayangin. Lo harus bisa dewasa. Jangan biarkan Akil mencari kenyamanan di wanita lain. Sembarangan. Gak bakalan gue biarin itu terjadi. 10 meter sebelum mereka deketin Akil, udah gue jambak. Gue tendang. Gue piting lehernya. Vina tertawa mendengar itu. Adiknya masih saja barbar. Akil pasti akan memiliki bodyguard nantinya. Fiona tidak akan membiarkan wanita lain mengagumi Akil. Bahkan untuk meliriknya saja, tidak boleh. Mungkin Fiona akan menjadi pasangan yang protektif. Bukan karena ia takut Akil yang tertarik pada wanita lain. Tapi karena ia tidak ingin apa yang menjadi miliknya dilirik wanita lain. Kalau calon mertua lu denger nanti batal lu dijadiin mantu gimana? Masa mantunya ustadz tapi kelakuannya barbar? Vina tidak tahu saja jika calon mertua Fiona itu 11-12 dengan Fiona. Barbar juga dan sangat ceplos-ceplos. Apalagi jika menghadapi orang-orang julid yang menyebalkan, mereka akan memiliki tenaga penuh. Menantu dan mertua satu ini satu frekuensi, jadi mereka akan sangat kompak nantinya. Apalagi Fiona adalah menantu wanita satu-satunya, karena memang Akil anak lelaki satu-satunya pasangan itu. Tidak akan terbayangkan nanti mereka saat sudah melawan kejahatan, apalagi Aira akan mulai beraksi. Entah apa yang direncanakan untuk bisa mendapatkan Akil. Sekeras apapun Aira berusaha, tidak akan bisa membeli hati Alika yang sudah terluka karena ucapannya. Lidah memang tidak bertulang. Sakit yang ditimbulkan oleh ucapan bahkan lebih menyakitkan daripada sakit yang didapatkan dari benda tajam. Sakit dari benda tajam bisa saja hilang, namun sakit karena ucapan akan membekas seumur hidupnya. Maka harus berhati-hati dalam berucap. Jangan sampai dari lisan kita membuat orang lain tersakiti, apalagi sampai dendam. Tante Alika itu bestie gue, jadi gak bakalan marah dong kalau menantu kesayangannya ini barbar. Lagi pula kalau buat membasmi hama, Tante Alika pasti setuju sama apa yang gue lakuin. Vina mengacungkan jempolnya. Good. Emang lu gak boleh menye-menye. Biar para pelakor mundur sebelum mereka buat maju karena lihat nenek lampir kayak lu. Vina terbahak-bahak. Sekarang mereka sedang menunggu Alika dan juga Bu Marina. Entah mereka dari mana, karena mereka sebelumnya memang sudah janjian. Ibu-ibu memang akan seperti itu jika sudah dapat teman ngobrol yang cocok. Alika dan Bu Marina tidak sama seperti dulu. Alika dan ibunya matiin yang tidak akur. Namun sekarang Bu Aini sudah berubah dan wajib bagi Alika memaafkannya karena tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Bahkan dirinya pun memiliki banyak kesalahan. Namun Allah menutupnya. Orang hanya tahu baiknya Alika, bukan aibnya. Lihat nih,
adek lu cantik paripurna gini, masa dikatain nenek lampir? Sembarangan lu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, jangan bosan untuk komen, serta subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.